Ya kan? Sekarang sudah. Apa? Nggak ada kayak gitu. Tanda-tanda nabi palsu itu apa? Tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda nabi palsu pengikutnya kayak gitu. Kamu itu bukan itu tanda nabi palsunya. Asal ngomong. Palsu lah, nggak ada Itu imannya. namanya asal ngomong. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu Bang, di lihat dalam dari menang. buahnya, kata Yesus. Bang, Memanggil abang jadi mama aku cocok. Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku juga. Itu tanda-tanda Abang pengikut cocok nabi jualan palsu. sayur. Begitu. Abang satpam juga dulu kan? Sama Jangan kayak si apa sih? saudari ini mengambil tanda-tanda yang tidak dikatakan oleh Yesus. Itu bukti Anda sudah kalah sebelum berperang. Abang beraninya mati-matikan mie. Nah, Jangan sekarang saya mati-matikan. tanya. Menurut Aku nanya Yesus, Aku sabar. nanya dulu Menurut sama abang, Yesus, Aku nanya pengikut nabi palsu itu bermukjizat pakai nama siapa? Nabi Ayo. palsu. Nah. Ya kayak Nabi Muhammad lah Nabi palsu. Inilah kalian orang-orang yang tidak punya otak. Kan nggak punya otak. Kau kayak Lah, mana Yesus berkata di dalam Matius 7, dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Apa buahnya? Bermujizat pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam umatnya Nabi Muhammad atau Kristen umatnya Paulus? Ayo jawab. Nabi Muhammad lah, udah jelas. Jadi perilakunya. Berarti Anda sudah gila. Paulus, apa kesalahan Paulus? Coba apa yang mengajarkan umatnya bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Mengaku dengan bohong bertemu Yesus di padang gurun. Padahal itu bukan Yesus. Istrinya banyak. Bukan Yesus yang ditemui oleh Paulus. Kena santet. Tapi darah dia masuk surga. Belum tentu dia di surga. Tanda-tanda pengikut nabi palsu menurut Yesus itu apa? Abang berani matikan mie. Ya udah, Anda turun. Anda masuk ke gereja, cari biji pelernya pendeta, isap. Sampainya Anda hamil. Biji peler aja ya, jangan yang lain. Pada saat dana gatel. Mantap, Bang. Anda wajar dikasarin. Oke, wajar saja, Bang. Wajar, orang zalim. Bagus itu, masih sopian saya ngomong. Orang gila kayak gitu temani ngomong. Kamu cari bijinya pastor, habis itu isap. Kayak di Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah buah sukun, Buah apa? Buah dadu yang kau isap. Tanda-tanda pengikut nabi palsu, banyak istri. Ya Daud, Salomo, kakeknya Yesus berarti. Parah. Perang. Lah, bagaimana dengan Nabi Musa? Bagaimana dengan Nabi Daud? Bagaimana dengan Yesaya semuanya? Dasar pengisap batu. Anda dilembutin, gak mau. Diajak diskusi baik-baik, gak mau. Memang kasar-kasar kayak gitu baru mau. Dasar penyembah biji. Lagi dia, gua mainin. Bang, penyembah batu ya kalian lah ke Arab cium-cium batu. Lihat dulu samamu. Ada nggak kemudian antara Islam dengan Kristen yang nyembah batu sakar? Kan cuma kamu yang nyembah batu sakar, toh? Yesus itu punya batu sakar tidak? Menghabiskan uang. Ku tanya dulu, Yesus itu punya batu sakar tidak? Ku tanya dulu, Yesus itu punya batu sakar tidak? Kamu gak ada yang betul. Hei, Yesus itu punya batu sakar enggak? Kau punya enggak? Kau kan enggak nyembah saya, tuyul. Kau kan sembah Yesus. Pertanyaan saya, Yesus itu punya batu sakar kagak?
Punya. Agama Islam. Ketika dia digantung di salib menebus dosamu, apakah bijinya juga ikut digantung? Atau diletakkan dulu bijinya di pot bunga, baru Yesusnya digantung? Atau dia digantung bersama dengan bijinya? Ya lah setan. Aku orang Islam, agama Sian Ya kan, nyembah betul batu nggak? sakar, nyembah batu sakar, nggak malu, Mantap bang. Hajar dia. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus berdiam secara jasmani keilahian. Dewa berdiam secara jasmani di dalam tubuh Yesus. Biji sakarnya termasuk jasmaninya enggak? Termasuk. Berarti biji sakarnya juga adalah Tuhan lah. penyembah batu sakar pale. Ya kalau Yesus itu- Bilang-bilang ki, jangan ki malu-malu. Ternyata biji sakar pale. Tuhan tak bilang-bilang tomak ki Kalau kurang biji sakar yang kita mau sembah cari-cari maki juga di kebun binatang, banyak batu balatengnya itu sapi. Besar lagi. Ada betul Besar lagi. juga. Makanya jangan menghujat, menuduh muslim menyembah batu. Jangan Iya. kau menghujat, Dek. Jangan kau menghujat, Dek. Karena Bibelmu siap pasang badan. Kau datang sini baik-baik, saya layani kau dengan baik. Kau datang di sini kesurupan, kusiram timah panas mulutmu. Kira-kira nih, saya mau nanya nih, kira-kira pada zaman penjajahan Belanda, kok kenapa kau turun-turunkan pada aku? zaman Aku belum penjajahan siap. Belanda, Aku belum siap. di mute dulu mulutnya ini anak kucing ini. Pada saat penjajahan Belanda, kira-kira berani nggak Kristen mengatakan agama kami agama kasih lah? Kira-kira pada saat penjajahan Belanda di Nusantara ini ada nggak pendeta Sama kayak pastor yang ISIS, bisa berkhotbah ISIS kalau kan agama kalian, Kristen kan? itu agama kasih? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Biarin dia menghujat. Ketika biarin. masa penjajahan Belanda, ada tidak kemudian orang Kristen yang berani di sela-sela dentuman peluru, dum dum dum, bum. Ada nggak kira-kira Kristen bisa berkhotbah di lorong-lorong rumah kita? Selamat pagi Bu, kami dari Persekutuan Jemaah, Penyembah kok besok pakai rok, Kristus ingin Jemaah, besok mengajak pakai Ibu rok. dan semua yang ada Sama dalam kita rumah Jemaah, ini jadi kita menuju bisa kepada berdebat. ajaran kasih Ilmumu nggak Kristus. ada. Marilah Ilmumu nggak kita ada. ke rumah ibadah kami gereja menyembah kepada Kristus karena kami ini adalah agama kasih. Bisa nggak Ilmu- kira-kira? ilmumu Bisa nggak nggak? ada, sama Edith pun Bisa kau kalah. tidak? Masa penjajahan Belanda orang Kristen bicara kayak gitu? Bisa nggak? Nggak bisa, Cahayu. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Berkat pejuang-pejuang Sama Edith Islam, pun kalah. baru orang Intinya Kristen data muncul. nggak ada, Kami tapi mulut- ajaran kasih mulut- loh. Tuhan kami mulut- biji mulut- sakarnya mulut- ada loh. Operasi Tuhan kami kelamin. punya anus loh. Operasi kelamin. Berani nggak? Dasar tukang tahayul. Cerita, nggak ada Kalau ilmu. di sekarang ini kalian bisa, Ada ilmu, kalian tapi bisa kalau mengaku debat agama sama kasih, aku, bisa. Tapi orang-orang yang tidak Ilmu ngerti nggak tentang ada, sejarah modal dulu. kekelaman agamamu bisa percaya. Sama Tapi memang kalau gitu, kami supaya yang dapat paham, duit. no way, tidak ada jalan kami untuk percaya ajaranmu itu. Paham? Koin. Gak ada kerjaan. Ini dia ngomong suara yang kecil ini tiban aja. Paham nggak? Dia yang Ente? digedein, jangan bantu Nggak ada nanti duit bantu kau, banyak kan. makanya kau Paham nggak sama ente? orang, urus Kira-kira agamamu. tuh, ayo. Satu-satunya Tuhan yang turun ke bumi nete sama wanita dewasa, cuman Tuhan lo. Salah nggak? Dia itu Ayo. firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya kau Tuhan kan? Hah?
Kau bilang itu kan firman Tuhan, tapi ke gereja kau tuhankan juga dia. Hah? Satu-satunya agama yang Tuhannya turun ke bumi netek sama wanita dewasa. Iya Tuhan lu. Ya, yang Tuhan lu. Benar enggak Tuhanmu itu pernah mimi nenek? Kau dulu sapam kau kan. Benar tidak Tuhanmu dulu turun ke bumi isap nenek? Penista agama, kau penista agama, kemudian tak tangkap Aku kau. tanya, aku serius nanya. Kemudian. Aku serius nanya. Betul tidak Tuhanmu turun ke bumi isap nenek? Datang ke bal hukum. Kebel hukum. Entok, Kebel buat ke hukum. penjara dia kan. Apa yang kau mau hukum? Oh, saya bicara sesuai dengan data. Hama, Lukas kau Lukas jangan kau datang 11 ke nomor Medan ya, 27. Berbahagialah buah dede yang engkau isop. Hama. Kurang kerjaan aja lu Tuhan lu turun ke bumi. Ngapain dia isap nenek orang dewasa? Kurang kerjaan. Tuhan kok kayak gitu kali. Mending Tuhan itu turun ke bumi isap apa itu? Isap apa bagus? Isap permen. Oh ini turun ke bumi isap itu. Malu-maluin. Kenapa istrimu udah berapa? Ya istri pula kau bawa. Dasar. Kenapa sakit hatimu rupanya? Sakit hatimu. Punya Tuhan kayak gitu. Hantam kau sempat datang ke Medan. Kemarin saya datang ke Medan, saya buat satu Medan bersyahadat. Kau kemana, Dek? Kau kemana? Saya ke Medan kemarin. Dan saya akan datang lagi ke sana. Saya ada kegiatan besar dalam waktu dekat ini. Aku cari kau kemana? Saya ke Medan, kau ke gorong-gorong. Besok kau belikan rok ya. Di mana alamatmu? Ku belikan rok. Kirim sama kau belikan BH. Bang Suma ke Medan, kamu sembunyi di gorong-gorong. Laki-laki mulutnya satu, kau dua. Jadi kayak perempuan. Saya ke Medan loh. Saya ke Medan. Saya goyangkan kota Medan. Kau kemana deh? Lobang tikus. Saya ke Medan deh. Saya pawai deh. Oke, puluhan ribu manusia kuajak bersahadat di kota Medan deh. Kamu kemana? Lobang tikus. Kau di kandang babi. Lagi sisir rambut babi deh. Kau kandang babi cuma. Manras aku deh. Berani beron kem aku. Buka masker. Ya, kamu birahi pasti kalau lihat aku. Kau birahi pasti. Habis timun kata Bang Blender. Kamu kalau lihat mukanya Bang Suma habis timun kau buat. Jangan kau hina-hina security. Tuhanmu mati gara-gara dibunuh security. Tuhanmu mati ditombak sama security Romawi. Security lebih berkuasa daripada Tuhan lu. Tuhanmu mati ditombak sama security Romawi. Satu-satunya Tuhan yang mati ditombak sama security ya Tuhan lu. Manras saya anak buai. Sakit deh. Sakit. Matiin kau. Sakit deh, sakit. Matikan sakit deh, sakit deh, sakit. Tuhanmu ditombak sama security Romawi sakit deh. Jangan kau menghina di sini, menghina orang punya pekerjaan. Mamamu kau masukkan lubangnya pakai pijamu. Emosi dia, emosi. Gara-gara Tuhannya yang turun ke bumi mimi itu dibahas. Si Andel loh. Ke situ sudah. Udah. Makanya jangan menghujat. Kalau kau mau naik baik-baik di sini bertanya, kita naik jawab. ke sini baik-baik, silakan. Kita diskusi baik-baik. Tapi nggak akan pernah bisa. Kamu pakai data apa? Tetap aja kau jungkir balik.
Kamu bisa menang lawan kami kalau kau ikuti Edis ke luar negeri, menghujat dari luar. Nah, itu kau menang. Menang congor. Menang congor tapinya. Tapi kalau kau mau melawan kami dengan data nggak bisa, Dek. Susah, Dek, susah. Susah, Dek. Nggak bisa, Dek, nggak bisa. Kamu nggak bisa menang hadapi kami karena kamu sudah kalah dari awal. Setiap kau menghujat, itu Bible ada loh. Pasang badan. Pasang badan tuh. Sakit, Dek. Sakit. Oh. Cup. Sakit paman. Oh, sakit. Makanya jangan menghina, Dek. Jangan menista. Ya. Illalladzina zalamu minhum. Itu ada dalilnya. Gak boleh kami berdebat. Gak boleh berdebat. Kecuali dengan cara yang baik. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim. Kamu tuh zalim. Naik ke sini menghina, menghujat, profesi kau bawa-bawa. Belum tentu juga suami itu kerjanya baik. Mana tahu penjual tai babi kering di pasar. Manalah kita tahu. Iya kan? Kau hina profesi orang. Nah, kau taunya kau hanya penjual tai sapi. Kau baik-baiklah datang naik ke sini, Bang Suma. Iya, Tante. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Kau naik ke sini kayak orang nggak ditiduri sama suami selama 6 bulan. Kami orang siap tempur, bahkan mati pun kami udah siap. Jadi nggak usah kau datang kasar-kasar gitu, nggak usah. Kau naik ke sini baik-baik aja bertanya. Bang Suma, saya mau berdiskusi. Ya, kita diskusi, kita layani baik-baik. Tapi kau datang menghina, menghujat, katakan kami nyembah batu, kau akan kena sendiri nanti. Zuma, mengapa mulut kau kata-kata semua hina? Ya, Buruk mana? kau punya kata. Coba, mana yang saya hina mana? Buktikan. Mana? Mulut Iya, yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? kalau anak-anak kecil dengarkan rosak anak-anak kecil. Iya, karena itu tertulis di Bible. Berbahagialah buah dada yang kamu isap. Lukas 11 nomor 27. Makanya Bibelmu itu tidak cocok dibacakan kepada anak kecil. Makanya gereja ndak pakai toa, malu. Jangan Zuma. Paham? Kalau anak kecil dengar kata-kata kau kan rosak di orang. Iya, karena itu Bible. Yang saya baca itu Bible, Dek. Karena yang sopan. Yang kubaca itu Bible. Berbahagialah yang wanita dan buah dada yang kamu icap. Bagus saya pelintir kayak gitu. Macam mana lah Zuma? Ya, Dengar makanya di Kristen itu nggak ada hafal Bible, Dek. Karena kau hafal Bible itu bahaya. mulut jamban lah. Itu Bibelmu, Bible. Itu Bible. Hei, itu Bibelmu, Dek. Kan kau bapak Zuma. Itu Bibelmu, Dek. Mana kau Kamu didik malu anak? dengan isi Bibelmu? Malu ya? Revisi, Dek, revisi. Saran saya revisi. Berbahagialah penjual permen yang engkau isap. Ganti aja kan bisa tuh, di Bibelmu kan suka gitu. Direvisi. Nah, kau ganti buah dada di situ, kau ganti buah dada. Buah dadu. Inikah ibu bapak kau Berbahagialah wanita dan buah dadu yang kamu isap. Bagus toh? Malu. Bagus. Kamu Orang malu? punya Kamu mulut malu? kan. Aduh. Kamu malu dengan Bibelmu sendiri? Malu? Aku pun malu dengan mulut. Curhat Kayak aja kau- terus. Curhat aja terus sampai kau mati. Curhat. Cara kau Zuma. Curhat terus. Curhat terus.
Hantam terus Bibelmu sendiri, hantam terus. Bibelmu tertulis begitu, Bibelmu tertulis begitu, kau nggak malu? Pengikut-pengikut yang kagum dengan Aku dapat pengikut-pengikut, ada pengikut-pengikut. Sudah begitu tertulis. mulut Juma. Gimana coba caranya dibaca? Aku bacakan ulang kau ya. Aku bacakan ya. Ini masih yang sopan ya. Aku bilang kalau saya sudah bawa Amsal di Hezkiel, mati kau. Untung saya masih kasih kau yang standar aja dulu. Aku bacakan samamu ya, adik. Aku bacakan kau ya. Nih, aku bacakan. Tatkala Ecus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan di antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan teketek yang telah engkau icap. Tuh, dalil kadit, dalil. Dek, adik, itu dalil, Dek. Itu dalil di kitabmu, Dek. Kamu malu? Malu, Dek? Malu? Hah? Malu kau punya dalil kayak gitu? Hah? Malu? Punya dalil kayak gitu, malu? Ya, bukan kan? Malu enggak? Itu kan ada tertulis. Di terjemahan lama dengarkan. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetekek yang telah engkau icap. Bunda. Begini kau Ustad. Aduh, Ustaz. Mana ada Ustaz baca Bibel? Dungu kau memang. Itu Bibelmu itu yang tertulis kayak gitu. Makanya kalian punya gereja ndak pakai toa. Orang kalau mendengarkan toa dari gereja baca ini, bisa tabrakan semua kendaraan di sampingmu, samping gereja tuh. Tabrakan semua orang yang ada di situ dengarkan itu. Orang lagi naik motor, tiba-tiba berbunyi, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak yang berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan teketek yang telah engkau hisap. Tabrakan semua orang, tabrakan, serius. Untung gereja ndak pakai toa. Itu belum apa-apa itu, belum ku baca Amsal 7 belum ku baca Yehezkiel belum, Dek. Dasar dungu. Makanya kalau orang punya akal itu, Dek, itu dipakai itu akal. Orang kenal kau siapa si Zuma ini? Mulut jamban. Oh, itu jamban ya. Oh, baru tahu saya. Saudara-saudara, dia sudah mengatakan Bibelnya itu jamban. Bagus. Thank you, Dek. Coba kau yang baca si jamban, Dek. Kau baca si jamban. Coba saya pingin dengar. Kau baca si jamban dulu. Lukas 11 nomor 27 silakan. 1, 2, 3. Beza. Coba kau baca si jamban dulu. Si jamban kau baca coba silakan. 1, 2. Pernah cakap begini buruk-buruk. 1, 2. 1, 2. Baca si jamban, Dek. Kau kan mengatakan tadi si jamban yang ku baca itu si jamban. Coba. Nangis dia. Nangis tapi dia pura-pura tertawa. Aku baca ya. Aku baca terjemahan 1954. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tek yang telah engkau hisap.
Mana? Tengok Puas. gurunda kamu, saudara-saudara. Banding ini, Puas. ilmu pun jauh, akhlak Puas. pun jauh. Oh, ternyata melanggar akhlak kalau baca ini. ternyata melanggar akhlak kalau kita baca ini. Saya ulang lagi ya. Saya ulang. Ilmu pun jauh, akhlak pun jauh. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, Saudara-saudara, orang tidak malu dengan gurunda kamu ini. datang seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim dan yang mengandung engkau, dan tek 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 yang telah engkau sahab. Saudara-saudara, tengoklah akhlak gurunda kamu. Oh, ini. ternyata nggak bagus akhlaknya. Kalau baca ini, Bro, itu akhlaknya data nggak dibaca, bro. bagus. Itu data di Bible mulu itu. Tidak apa, tidak apa. Tengok Itu data di Bible, kecuali ngarang-ngarang. Ternyata Assalamualaikum bang, turun dulu bang ya. Iya, iya, iya. pusing abang kita ini, sisa hari ini pusing. ada orang yang isap tete pusing banding dia. Edis. Ilmu Sakit kepala ini bang. Jadi aja bang, daripada Sakit gitu. kepala dengan Malu. Kok sebenarnya itu malu itu. Malu dia, malu. Aku tak malu. Masalahnya nih bang, Malu dia. bicara tentang Bible-mu. Malu dia. Seandainya dia tidak pernah baca tentang Bible, mungkin dia tidak bisa mengatakan seperti Kira itu. bila akhlak gurunda kamu ini begini buruk. Hai. Aku baca Yehezkiel 23 nomor 20. Coba Anda bayangkan kalau orang lagi naik ojek lampu merah mendengarkan dari gereja suara ini. Kau Dengarkan. tidak malu dengan Zoom, aku pun tidak tahu. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Hai. Kita baca terjemahan 2018. Dengarkan dengan seksama. Siapkan tisu, siapkan tisu basah. Dengarkan. AYT tahun 2018. Ya, dengar. Dia bernafsu kepada para kekasihnya yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda. Hai. Sekarang kita baca Saudara, terjemahan 1954. Dengarkan, siapkan tisu, siapkan tisu. Di, kau tidak malu dengan gurunda kau. Kalau aku pun tidak. Maka asiklah ia terlebih daripada segala gundi mereka itu yang dagingnya seperti daging keledai dan cemarnya seperti cemar kuda. Oke, sekarang kita baca Bis terjemahan 1985. Dengarkan, siapkan tisu. Dia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu birahinya
dan yang gejolak birahinya sebesar nafsu kuda jantan. Tidak waras sudah guru kata. Itu kita goblok. Kita baca sekarang MILT 2008. Dengarkan baik-baik. Siapkan tisu. Dan dia birahi terhadap kekasih-kekasihnya yang auratnya seperti kelamin keledai dan sakarnya seperti sakar kuku kuda. Sekarang kita baca Selaber tahun 2011. Siapkan tisu, siapkan tisu. Dengar. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda. Sekarang yang terakhir anak-anak, kita baca versi APB terbitan tahun 2015. Siapkan tisu. Ini pula kualitas gurunda kamu. Dia birahi terhadap gundik mereka yang auratnya mereka seperti aurat keledai dan air mani mereka seperti air mani kuda. Aku kok sakit kepala. Au 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 au. Gimana itu? Nangis bang. Nangis. Habis tisu. Habis tisu. Sampai kau jadi gila semua. Orang kalau baca ini bisa gila ya? Iya. Oh. Pantas dia jarang baca tapi gila dia. Pantasan kalian gila pada. Ternyata Pantasan kau Bibelnya sendiri ditekin. akui kalau baca ini bisa gila. Alamak, mungkin kamu cemburu sama sakar kuda. Kalau sakar kuda sama seperti lombok botol. Kalau kamu sama seperti lombok biji. Aduh. Rupa-rupanya ini pula Cemburu dia kualitas sama kuda. Sakar kuda seperti lombok botol. Kalau dia seperti lombok biji. Cemburu ini kan nih. gurunda kamu. Lihatlah kualitasnya. Orang baca Tawa dalam Bibelnya, perih, lihatlah ya, Pak. kualitas guru kamu katanya. Hah, itu tertulis di Bibelmu loh. Saya cuma menggunakan variasi nada. Kualitas gurunda Saya belum baca kamu. Amsal. Aduh. Mau dibacakan Amsal? Mau? Ini pula kualitas gurunda kamu. Mau? Ini kan kualitas yang kamu bangga-banggakan. Mau saya bacakan Amsal? Itu Mau? kitab goblok yang dibaca. Aduh. Enggak usah Amsal ya, Yeskel aja ya. Yeskel. Kalau ini gua tambah ini siapa ini gua tambah? Gua tambah Muslim Kristen gua tambah. Teman-teman masih ada tisu enggak ini? Saya mau baca lagi nih. Muslim. Hah? Aduh, kualitas gurunda mereka. Coba. Dia tertawakan Bibelnya. Ternyata rendah kualitas kalau kita bacakan. Kita bacakan Yeskel teman-teman. Siap? Mestinya kau malu bro. Siap. Mestinya kau malu. Oke. Ketawa. Oke. Tangan kanan di atas, kaki kiri di depan. Berdiri semua yang ada di sini. Mari kita mulai. Mereka bersundal di Mesir. Sakit perut. Mereka bersundal pada masa mudanya
di sana susunya di jam-jam dada keperawanannya dipegang-pegang. Kosong. Kita baca Otak NILT tahun 2008. Kaki kanan di depan, siapkan tisu. Mereka bertindak sebagai pelacur di Mesir. Mereka bertindak sebagai pelacur di sana pada masa mudanya. Di sana buah dadanya dipegang-pegang. Di sana puting keperawanannya diremas-remas. Ayo yang di sudut sana kenapa jadi lemas? Semangat. Mari kita tonton kualitas gurunda kamu. Saudara-saudara, mari kita tonton kualitas Saya jadi ngeri, saya jadi merinding sendiri teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yakuluna hadha min indillah. Celakalah orang yang menulis menulis sebuah kitab dengan menggunakan tangannya sendiri. Celakalah mereka, kata Allah. Lantas mereka mengatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya itu bukan dari Allah. Ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Tak boleh semua. Makanya kenapa orang yang mulut orang yang mendengarkan, yang punya mulut kitab jamban pun tidak boleh baca mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak benar dan menganggap membaca itu adalah sebuah Jangan kegilaan. kau baca Al-Quran. Karena mulut memang kau jamban. enggak pantas disebut kitab suci dengan adanya data-data Tak sesuai seperti kau itu cuma. gitu loh. Kau tak Itu layak. teman-teman, ya kita dengarkan tadi kan, bagaimana mungkin itu bisa dikatakan sebagai firman Tuhan dengan polanya kayak begitu bunyinya. Makanya mereka pun malu mendengarkan, malu sebenarnya. Mereka menutupi rasa malu itu dengan berpura-pura sama ini kualitasnya guru. Sebenarnya mereka malu gitu loh. Hanya karena mereka terlanjur menjadi oten sebenarnya. Menjadi oten dan sudah terlanjur dibawa kekangan iblis. Makanya mereka itu malu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Saudara, Malu hari dia. ini terbongkar kualitas gurunda. Ya, sekira begitu teman-teman. Saya Yang jamban, saya mual, tolong diambil alih dulu. Mual saya memuntah ini gara-gara sakar kuda di jama-jama puting apa segala macam dibawa di sini. Ya, tolong diambil alih dong. Hari Siapa ini dong? terbongkar Saudara kualitas. Mandro. Saudara Dalbo, silakan Bang Dalbo, silakan. Aku mau muntah. Pusing aku oleng langsung.